Bapak Ibu, jujur saja, pernahkah Anda merasa saat bangun dari tempat duduk, tiba-tiba pandangan agak gelap dan tubuh terasa oleng? Atau mungkin saat berjalan, Anda merasa kaki seperti melayang dan tidak menapak kuat ke lantai? Hati-hati, itu adalah alarm dari tubuh Anda. Faktanya, 1 dari 3 lansia di Indonesia mengalami jatuh setiap tahunnya. Dan bagi lansia, jatuh bukan masalah sepele. Ini bisa berarti patah tulang pinggul, cedera kepala, hingga kehilangan kemandirian. Kenapa ini terjadi? Dokter akan bongkar rahasianya. Penyebab utama badan lemas dan sering oleng di usia tua bukan karena kurang vitamin saja, tapi karena 2 hal, sarkopenia, penyusutan otot, dan menurunnya fungsi vestibular, sistem keseimbangan di telinga dalam. Tanpa latihan yang tepat, otot paha kita akan menyusut 1 hingga 2% setiap tahunnya setelah usia 50 tahun. Akibatnya, tubuh tidak lagi punya tiang yang kokoh untuk menopang beban. Kalau Bapak Ibu peduli dengan kesehatan di masa tua dan ingin tahu olahraga mana yang benar-benar aman, tekan tombol like dan subscribe sekarang supaya video-video penting seperti ini terus sampai ke Bapak Ibu. Kabar baiknya, Anda tidak perlu lari maraton atau angkat beban berat. Di video ini, saya akan tunjukkan 4 gerakan sederhana yang bisa Anda lakukan di rumah, bahkan sambil memegang botol air untuk mengunci keseimbangan dan mengembalikan kekuatan otot Anda. Mari kita mulai. Bapak Ibu, banyak yang bertanya ke saya, "Dok, saya setiap hari sudah jalan kaki ke pasar atau keliling rumah, kenapa badan masih lemas?" Jawabannya adalah karena ada perbedaan besar antara berjalan biasa dan jalan kaki untuk kesehatan atau yang kita sebut power walking. Saat kita melakukan jalan kaki yang terukur, jantung kita akan memompa darah lebih efisien. Penelitian dari Harvard Medical School yang saya sebutkan di awal tadi bukan main-main. 30 menit sehari bisa memangkas resiko penyakit jantung hingga 40%. Mengapa? Karena saat berjalan, pembuluh darah kita melebar, tekanan darah turun, dan oksigen dialirkan secara maksimal ke seluruh otot yang selama ini terasa kaku dan lemas. Inilah kunci pertama mengapa Bapak Ibu harus mulai menjadwalkan jalan kaki sebagai resep dokter, bukan sekedar hobi. Sebelum melangkah, mari bicara tentang fondasi. Banyak lansia jatuh bukan karena lantai yang licin, tapi karena sepatu yang salah. Di usia 60 tahun ke atas, bantalan alami di telapak kaki kita mulai menipis. Menggunakan sandal jepit atau sepatu yang solnya sudah halus adalah resep untuk bencana. Sepatu yang benar harus memenuhi 3 syarat. Sol anti-slip, harus memiliki grip atau tekstur yang kasar. Coba raba bagian bawah sepatu Anda. Jika sudah rata seperti cermin, segera ganti. Ukuran yang pas. Jangan terlalu longgar karena akan membuat kaki berenang di dalam dan memicu oleng. Jangan terlalu sempit karena akan mengganggu sirkulasi darah. Bantalan atau cushion yang empuk. Ini penting untuk meredam benturan agar lutut Bapak Ibu tidak nyeri setelah berjalan. Sekarang, perhatikan tekniknya. Jangan asal jalan. Postur tubuh. Berdirilah tegak, jangan membungkuk. Bayangkan ada seutas tali yang menarik ubun-ubun Anda ke atas. Ini akan membuka rongga paru-paru sehingga napas lebih lega. Langkah kaki. Mulailah dengan mendaratkan tumit terlebih dahulu, lalu gulung ke arah jari kaki. Ini disebut heel to toe strike. Teknik ini meredam guncangan pada sendi lutut. Ayunan tangan. Tekuk siku sekitar 90 derajat dan ayunkan secara santai. Ayunan tangan membantu keseimbangan dan membakar kalori lebih banyak. Waktu terbaik, hindari matahari terik. Jam 7 hingga 8 pagi atau jam 16.30 sore adalah waktu emas. Selain udara lebih segar, Bapak Ibu terhindar dari resiko dehidrasi yang bisa membuat pusing mendadak. Manfaat jangka panjang bagi otak dan gula darah. Jalan kaki bukan hanya soal kaki. Bagi lansia yang sering merasa foggy atau sering lupa, jalan kaki meningkatkan aliran darah ke hipokampus, bagian otak yang mengelola memori. Ini adalah cara termurah mencegah pikun atau demensia.
Selain itu, bagi penderita diabetes tipe 2, jalan kaki setelah makan, sekitar 15 menit setelah makan, sangat ampuh membantu otot menyerap glukosa darah, sehingga kadar gula tetap stabil tanpa harus bergantung sepenuhnya pada dosis obat yang tinggi. Sistem progresif. Jangan langsung 1 jam. Banyak lansia yang semangat di hari pertama, jalan 1 jam, lalu besoknya tidak bisa bangun karena lutut bengkak. Ini kesalahan fatal. Gunakan prinsip 5-5-5. Minggu pertama, jalan 10-15 menit saja secara rutin. Minggu kedua, tambah 5 menit durasinya. Minggu ketiga, tambah sedikit kecepatannya, bukan berlari, hanya berjalan lebih mantap. Tips menghindari dehidrasi. Di usia lanjut, rasa haus sering terlambat datang. Jantung dan ginjal bekerja lebih keras saat kita berolahraga. Pastikan minum 1 gelas air putih 15 menit sebelum berangkat dan bawa botol minum kecil. Jika merasa pusing, kunang-kunang, atau napas tersenggal-senggal sampai tidak bisa berbicara, segera berhenti. Olahraga adalah untuk kesehatan, bukan untuk menyiksa diri. Bapak Ibu, pernahkah Anda merasa sedang berjalan di permukaan yang rata, tapi tiba-tiba merasa seperti akan jatuh ke samping? Atau saat menoleh sedikit ke belakang, kepala terasa berputar? Ini adalah masalah yang jauh lebih serius daripada sekedar faktor umur. Di dalam tubuh kita, ada sistem bernama sistem vestibular yang terletak di telinga bagian dalam. Ia bekerja seperti alat penyeimbang pada pesawat terbang. Seiring bertambahnya usia, cairan dan rambut halus di sistem ini mulai kurang sensitif. Ditambah lagi, mata kita yang berfungsi sebagai sensor posisi tubuh mulai kabur. Akibatnya, otak sering menerima sinyal yang salah. Penyakit sering oleng ini, jika dibiarkan akan membuat Bapak Ibu takut bergerak, dan ketakutan itulah yang justru membuat otot semakin lemah. Hari ini, kita akan melatih otak dan otot Anda untuk sinkron kembali melalui senam keseimbangan. Gerakan pertama adalah pondasi dari segalanya. Kita sebut saja gerakan bangau. Langkah, berdirilah di samping kursi kayu yang berat atau meja yang kokoh. Pastikan tangan Anda berada hanya beberapa sentimeter di atas sandaran kursi. Jangan memegang, tapi siap sedia jika oleng. Aksi, angkat satu kaki perlahan, sekitar 5-10 cm dari lantai. Fokuskan pandangan pada satu titik diam di depan Anda. Ini membantu sistem visual mengunci posisi tubuh. Durasi, tahan selama 10 detik. Rasakan bagaimana otot pergelangan kaki Anda bergetar kecil. Itu tandanya otot-otot mikro sedang bekerja keras mempertahankan keseimbangan. Lakukan bergantian 5 kali setiap kaki. Progres, jika sudah mahir selama seminggu, coba lakukan gerakan ini sambil melepaskan satu jari dari pegangan, hingga akhirnya tanpa pegangan sama sekali. Gerakan kedua ini sangat efektif untuk melatih koordinasi dinamis. Bayangkan Anda adalah seorang pemain sirkus yang sedang berjalan di atas seutas tali. Cari area di rumah yang memiliki garis lurus, misalnya garis ubin lantai. Aksinya, letakkan tumit kaki kanan tepat di depan ibu jari kaki kiri hingga keduanya bersentuhan. Melangkahlah ke depan dengan cara yang sama. Tantangannya, rentangkan tangan ke samping untuk membantu keseimbangan awal. Lakukan sebanyak 20 langkah ke depan. Gerakan ini memaksa otak untuk memproses ruang dan koordinasi motorik secara presisi. Ini adalah obat terbaik untuk menghilangkan perasaan melayang saat berjalan. Ini adalah gerakan favorit saya karena melatih kekuatan paha sekaligus keseimbangan core atau otot perut. Langkah, gunakan kursi tanpa roda. Duduk tegak, lipat tangan di dada agar Anda tidak tergoda untuk mendorong paha. Aksi, berdirilah dengan kekuatan paha. Tahan 1 detik saat berdiri tegak, lalu duduk kembali dengan sangat perlahan. Jangan menghempaskan tubuh. Kecepatan saat duduk kembali adalah kunci melatih kontrol syaraf.
membangun kembali jalur syaraf, neuroplastisitas. Banyak orang mengira jika sudah tua, keseimbangan yang hilang tidak bisa kembali. Itu salah besar. Otak manusia memiliki sifat neuroplasticity, kemampuan untuk membangun sirkuit baru. Saat Bapak Ibu berlatih berdiri satu kaki dan merasa tubuh bergoyang atau sway, disitulah otak sedang belajar. Otak sedang memetakan ulang berapa besar kekuatan yang harus diberikan pada otot betis agar tubuh tidak jatuh. Semakin rutin dilatih, kabel-kabel syaraf di otak akan semakin tebal dan sinyal akan terkirim lebih cepat. Inilah yang membuat Bapak Ibu tidak lagi mudah kagetan saat tersenggol atau saat berjalan di permukaan tidak rata. Pentingnya otot core, inti tubuh. Keseimbangan bukan hanya soal kaki. Otot perut dan punggung bawah, core, adalah pusat gravitasi manusia. Dalam gerakan duduk berdiri, otot core bekerja menjaga tulang belakang tetap stabil. Jika core lemah, kaki sekuat apapun akan tetap membuat tubuh limbung. Itulah sebabnya gerakan tanpa bantuan tangan sangat ditekankan, agar otot perut Anda terpaksa bekerja menyokong berat badan. Lingkungan aman, tips praktis di rumah. Sambil berlatih, Bapak Ibu juga harus melakukan audit rumah. Singkirkan karpet kecil. Karpet yang tidak melekat kuat di lantai adalah jebakan maut bagi lansia. Penerangan. Pastikan jalur dari tempat tidur ke kamar mandi terang benderang. Banyak kasus jatuh terjadi saat lansia bangun tengah malam dalam kondisi gelap dan sistem vestibular belum bangun sepenuhnya. Pegangan di kamar mandi. Pasang handrail yang kuat. Kamar mandi adalah tempat paling licin. Memiliki tempat berpegangan yang kokoh bisa menyelamatkan nyawa Anda. Bapak Ibu, mari bicara jujur. Apakah Anda merasa lengan mulai lembek atau paha terasa mengecil dibanding 10 tahun lalu? Secara medis, ini disebut sarkopenia. Ini bukan sekedar gejala penuaan, tapi hilangnya massa otot secara drastis. Bayangkan tubuh Anda adalah sebuah mobil. Otot adalah mesinnya. Jika mesinnya menyusut, sebesar apapun keinginan Anda untuk melaju, mobil itu akan tetap lemas dan sulit menanjak. Kabar buruknya, setelah usia 50 tahun, kita kehilangan sekitar 1% otot setiap tahunnya. Kabar baiknya, otot adalah satu-satunya organ yang bisa mudah kembali jika diberikan beban yang tepat. Hari ini, saya akan ajarkan bagaimana mengubah botol air mineral di dapur Anda menjadi alat medis yang ampuh mengembalikan tenaga Anda. Banyak lansia kesulitan mengambil piring di rak tinggi atau mengangkat cucian. Ini solusinya. Persiapan, ambil 2 botol air mineral ukuran 600 ml. Isi penuh. Jika merasa terlalu berat, isi setengah dulu. Aksi, duduk tegak di kursi. Pegang botol di samping paha. Angkat botol ke samping hingga sejajar bahu, seperti sayap burung. Tahan 2 detik, lalu turunkan perlahan. Penting, rahasianya bukan pada saat mengangkat, tapi pada saat menurunkan perlahan. Itulah saat otot Anda dipaksa bekerja paling keras untuk melawan gravitasi. Jika Bapak Ibu merasa napas sering sesak saat beraktivitas, itu bisa jadi karena otot dada dan punggung yang lemah. Langkah, berdiri menghadap dinding sejauh 1 lengan. Letakkan telapak tangan di dinding sejajar bahu. Aksi, tekuk siku dan dekatkan wajah ke dinding, lalu dorong kembali. Manfaat, ini jauh lebih aman daripada push-up di lantai yang beresiko mencederai pergelangan tangan atau membuat pusing karena kepala terlalu rendah. Gerakan ini akan memperkuat otot pernapasan Anda. Ini adalah gerakan obat bagi yang sering mengeluh lutut bunyi krek-krek atau nyeri saat bangun tidur. Aksinya, sambil duduk,
Luruskan satu kaki ke depan hingga sejajar dengan paha. Kencangkan otot paha depan, quadriceps, tahan 5 detik, lalu turunkan. Tipsnya, lakukan ini sambil menonton TV. Tanpa sadar, Anda sedang membangun fondasi agar lutut Anda tidak lagi menopang beban sendirian, melainkan dibantu oleh otot paha yang kuat. Mengapa harus pakai beban? Tubuh manusia itu sangat hemat energi. Jika otot tidak diberi tantangan alias beban, otak akan menganggap otot tersebut tidak dibutuhkan dan akan membuangnya untuk menghemat kalori. Inilah mengapa jalan kaki saja tidak cukup. Jalan kaki melatih jantung, tapi latihan beban, meskipun hanya botol air, memberikan sinyal ke otak, saya butuh otot ini untuk mengangkat beban, jangan dibuang. Sinyal ini memicu produksi hormon pertumbuhan alami yang membantu memperbaiki jaringan ikat dan meningkatkan kepadatan tulang, mencegah osteoporosis. Nutrisi. Protein adalah semen tubuh. Latihan kekuatan tanpa asupan protein seperti membangun rumah tanpa semen. Bapak Ibu, pastikan setelah melakukan latihan ini, konsumsi sumber protein seperti telur rebus, tempe, tahu, atau ikan. Protein inilah yang akan mengisi ruang kosong di otot yang baru saja kita latih. Tanpa protein, latihan beban justru bisa membuat otot terasa pegal tanpa ada pertumbuhan. Prinsip beban bertahap, progressive overload. Kunci dari kesuksesan bab ini adalah jangan statis. Jika setelah 2 minggu mengangkat botol 600 ml terasa sangat ringan seperti mengangkat kerupuk, itu tandanya Bapak Ibu harus naik kelas. Ganti botolnya ke ukuran 1 liter. Tubuh akan terus beradaptasi. Ingat, usia hanyalah angka, tapi kapasitas otot adalah pilihan. Di usia 70 tahun pun, Anda masih bisa memiliki otot yang lebih kuat dari orang berusia 40 tahun yang malas bergerak. Keamanan sendi. Jangan lock sendi Anda. Satu tips medis penting, saat meluruskan tangan atau kaki dengan beban, jangan pernah mengunci sendi atau sampai bunyi tek atau lurus kaku sekali. Biarkan sendi sedikit menekuk atau micro bend. Ini memastikan beban diterima oleh otot, bukan oleh tulang rawan sendi Anda. Kita ingin otot yang kuat, bukan sendi yang aus. Bapak Ibu, sampailah kita pada rahasia keempat. Mungkin Anda sering melihat di taman-taman kota, sekelompok lansia bergerak sangat lambat, seperti menari di bawah air. Itu bukan sekadar tarian, itu adalah Tai Chi. Mungkin Anda bertanya, "Dok, kenapa gerakannya lambat sekali? Apa gunanya untuk kekuatan?" Justru disitulah letak keajaibannya. Bergerak cepat itu mudah karena kita menggunakan momentum atau gaya dorong. Tapi bergerak sangat lambat dengan kontrol penuh, itu membutuhkan kekuatan otot inti dan konsentrasi saraf yang luar biasa. Penelitian medis membuktikan bahwa lansia yang rutin berlatih Tai Chi memiliki resiko jatuh 50% lebih rendah dibandingkan mereka yang hanya jalan kaki biasa. Mengapa? Karena Tai Chi melatih koordinasi antara mata, pikiran, napas, dan kaki dalam satu waktu. Gerakan ini sangat bagus untuk kelenturan bahu dan koordinasi mata tangan. Langkahnya, berdiri dengan kaki sedikit lebih lebar dari bahu. Tekuk lutut sedikit, pose kuda-kuda rendah yang nyaman. Aksinya, gerakan tangan kanan melingkar di depan dada seperti sedang mengusap awan, diikuti oleh tangan kiri. Pandangan mata mengikuti gerakan telapak tangan yang bergerak. Manfaatnya, ini melatih otot punggung untuk berputar secara halus tanpa sentakan, sekaligus menenangkan sistem saraf pusat. Gerakan ini adalah penawar bagi Bapak Ibu yang sering merasa kaku di bagian leher dan pundak. Ini adalah latihan keseimbangan dinamis yang luar biasa. Aksi, langkahkan satu kaki ke depan, dorong kedua tangan ke depan sambil memindahkan berat badan ke kaki depan. Lalu tarik tangan kembali ke dada sambil memindahkan berat badan ke kaki belakang. Filosofi, lakukan seperti ombak yang tenang menabrak pantai dan kembali ke laut. Jangan ada gerakan yang putus, seamless. Manfaat,
Gerakan memindahkan berat badan, weight shifting secara sadar, ini adalah latihan terbaik untuk mencegah oleng saat Bapak Ibu harus berjalan di tempat yang ramai atau saat naik tangga. Tahukah Bapak Ibu bahwa tubuh kita punya indera keenam bernama proprioception? Ini adalah kemampuan otak untuk mengetahui di mana letak anggota tubuh kita tanpa harus melihatnya. Di usia lanjut, indera ini sering mati rasa. Inilah yang membuat kita sering tersandun kaki sendiri. Tai Chi memaksa otak untuk kembali memperhatikan setiap inci pergerakan sendi. Saat bergerak lambat, saraf mengirimkan laporan detail ke otak. Kaki kanan sekarang menumpu 70% beban. Lutut kiri menekuk sekian derajat. Latihan rutin akan mempertajam indera ini, sehingga saat Bapak Ibu hampir terpleset, otak akan merespons dalam sepersekian detik untuk mengoreksi posisi tubuh agar tidak jatuh. Sinkronisasi nafas dan gerak, lowering cortisol. Berbeda dengan olahraga lain yang membuat nafas terengah-engah, Tai Chi justru memperdalam nafas. Kita menggunakan pernapasan perut atau diaphragmatic breathing. Nafas dalam ini mengirim sinyal ke saraf vagus untuk menurunkan hormon stres, kortisol. Banyak pasien saya yang sembuh dari insomnia, susah tidur, dan tekanan darah tinggi setelah rutin melakukan Tai Chi 20 menit sebelum mandi sore. Tubuh yang rileks adalah tubuh yang lebih lentur dan tidak mudah cedera. Kelenturan fascia, jaringan ikat. Banyak lansia merasa kaku bukan karena tulangnya yang bermasalah, tapi karena fascia, jaringan bungkus otot yang mengeras karena kurang gerak. Tai Chi yang bersifat mengalir seperti air membantu menarik lembut jaringan ikat ini secara menyeluruh, dari ujung jari tangan hingga telapak kaki. Ini jauh lebih aman daripada peregangan statis yang dipaksakan. Dengan fascia yang lentur, ruang gerak sendi Bapak Ibu akan meningkat, sehingga aktivitas seperti memakai kaos kaki atau memotong kuku kaki tidak lagi terasa menyiksa. Prinsip tanpa paksaan, non-striving. Filosofi Tai Chi mengajarkan kita untuk tidak memaksakan gerakan. Jika lutut hanya bisa menekuk sedikit, jangan dipaksa lebih dalam. Jika tangan belum bisa diangkat tinggi, lakukan di bawah. Inilah yang membuat Tai Chi menjadi olahraga yang paling rendah resiko cederanya. Tubuh diajak bekerja sama, bukan dipaksa bertarung. Bapak Ibu, 4 olahraga ini, jalan kaki, senam keseimbangan, latihan kekuatan, dan Tai Chi adalah paket lengkap untuk menikmati masa tua yang mandiri, sehat, dan bahagia. Jangan biarkan kursi roda menjadi masa depan Anda jika Anda bisa mencegahnya hari ini. Langkah selanjutnya, sudahkah Bapak Ibu menonton video saya sebelumnya tentang 5 makanan penguat tulang agar tidak kropos? Klik video yang muncul di layar sekarang untuk melengkapi latihan fisik Anda dengan nutrisi yang tepat. Saya Dr. Darmawan, tetap sehat, tetap bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bapak Ibu, kita sudah menempuh perjalanan panjang dalam video ini. Kita telah membedah mengapa jalan kaki adalah obat jantung, bagaimana senam keseimbangan mengunci posisi tubuh agar tidak oleng, cara botol air mineral bisa melawan penyusutan otot, hingga lembutnya Tai Chi yang mempertajam indera keenam kita. Ingatlah satu hal, kesehatan di masa tua bukanlah hadiah keberuntungan, melainkan hasil investasi. Tubuh yang Bapak Ibu miliki saat ini adalah satu-satunya rumah yang Anda tempati seumur hidup. Jika bukan Anda yang merawat fondasinya sekarang, lalu siapa lagi? Saya tidak ingin Bapak Ibu hanya menonton video ini lalu lupa. Saya ingin melihat perubahan nyata. Karena itu, saya menantang Anda untuk mengikuti tantangan 7 hari masa tua bugar. Tidak perlu berat. Cukup lakukan satu kombinasi sederhana setiap hari selama 1 minggu ke depan. Hari 1 hingga 3, jalan kaki 10 menit, tambah berdiri 1 kaki 3 kali setiap kaki. Hari 4 hingga 6, tambahkan latihan duduk berdiri dari kursi sebanyak 10 kali. Hari 7, lakukan gerakan Tai Chi mendorong ombak selama 5 menit di pagi hari. Hanya itu, cukup 15 menit sehari. Jika Bapak Ibu berhasil melewati 7 hari ini, tubuh Anda akan mulai mengirimkan sinyal rasa syukur berupa tidur yang lebih nyenyak dan kaki yang terasa lebih ringan.
Mengapa tantangan 7 hari sangat penting? Banyak lansia merasa kewalahan melihat daftar olahraga yang panjang. Secara psikologis, otak kita cenderung menolak perubahan besar. Namun, dengan memecahnya menjadi tantangan 7 hari, kita menggunakan teknik micro habits. 7 hari adalah waktu yang cukup bagi sistem saraf untuk mulai membentuk memori otot atau muscle memory. Ketika Bapak Ibu berhasil melewati hari ketiga, rasa bangga karena mampu menepati janji pada diri sendiri akan memicu hormon dopamin, hormon kebahagiaan yang akan memotivasi Anda untuk lanjut ke hari keempat. Kemandirian, hadiah terbesar bagi keluarga. Satu hal yang paling ditakuti oleh orang tua adalah menjadi beban bagi anak dan cucu. Dengan melatih keseimbangan dan kekuatan otot, Bapak Ibu sebenarnya sedang memberikan hadiah terbesar bagi keluarga. Kemandirian, mampu mandi sendiri, mampu naik tangga tanpa dipapah, dan mampu menggendong cucu adalah bentuk kasih sayang nyata. Otot yang kuat berarti Anda tetap memegang kendali atas hidup Anda sendiri. Mengatasi rasa malas dan nyeri awal. Dalam 7 hari pertama, mungkin akan muncul rasa pegal. Dokter ingin Bapak Ibu tahu, pegal itu normal, tapi nyeri tajam itu sinyal berhenti. Pegal adalah tanda otot sedang dibangun kembali. Jangan berhenti hanya karena sedikit pegal. Lakukan kompres hangat atau mandi air hangat setelah latihan. Namun, jika muncul nyeri tajam di sendi, kurangi intensitasnya. Dengarkan suara tubuh Anda, karena tubuh adalah pelatih terbaik Anda. Komunitas, sehat bersama lebih mudah. Jangan lakukan ini sendirian. Ajak pasangan, tetangga, atau teman pengajian. Penelitian menunjukkan bahwa berolahraga dalam kelompok meningkatkan tingkat kepatuhan hingga 70%. Bapak Ibu bisa saling mengingatkan, sudahkah jalan pagi hari ini? Atau ayo coba berdiri satu kaki bersama. Kebahagiaan sosial ini juga merupakan obat bagi kesehatan mental lansia.